patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Maksudnya gimana? Seret. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti, patuh, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya? Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk, tunduk mengikuti si iblis itu, betul? Betul. Nah, jadi begini, saya buka pengertian ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti, takluk, taat kepada Bapa di sorga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus takluk kepada Roh Kudus itu, harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3, tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus diikuti? Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu dari makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, rob mungkin begitu, tapi iya, bagi saya, terus kenapa Anda bertanya kepada saya berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya berapa robmu kalau begitu? Berapa robnya orang Islam? Nah, mendadak tidak bisa ngitung kan? Bukan begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 1.